Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Lamhut Tarfi fi Fanni Sarfi. Ini kitab masuk di pembahasan Ismul Fa'il. Masuk di pembahasan isim fa'il. Saya baru ingat mukaddimah dari Syekh Ahmad dulu, Ahmad Syamlan, ketika mengajarkan buku Sorop ini, belum bilang buku Lamhut Tarf ini ringkasan, tapi cukup bagi orang yang tidak mau lagi lanjut buku yang lain. Kalau dia memahaminya. Ini dari kata Syekh penulis dari buku ini, Masya Allah. Jadi boleh jelaskan bahwa buku ini cukup bagi orang yang mau belajar sorop dan tidak mau lanjut di buku-buku yang lain. Tapi ini adalah buku ringkas juga. Cuma ringkasannya semua sudah ada bab. Karena beliau bilang belajar ilmu sorop itu, saya juga baru dapat faedah, tidak sama dengan nahwu. Belajar ilmu sorop itu sama dengan belajar tajwid. Misalnya satu kali untuk semuanya. Tidak berubah lagi. Kalau nahwu, banyak sisi dari kata. Banyak i'rab dari kata, sehingga tidak bisa dikasih satu kali sekaligus. Ini Masya Allah. Ini, jadi apa yang kita pelajari dari kemarin itu, dari awal sampai sekarang ini, itulah sorop. Dan tidak akan berubah. Antum mau masuk lagi kitab lain, sama juga. Itu juga yang dijelaskan. Itu juga yang dijelaskan. Jadi dia cukup bagi orang yang memungkinkannya, memahami isinya, itu cukup. Ini Lamhut Tarf. Iya. Makanya alhamdulillah juga di baju rupa pilihnya dulu kan kayak mau mulhatul i'rab, mulhatu as-sarf dalam tasrif juga, tapi sekarang pilihannya adalah Lamhut Tarf. Lamhut Tarf. Alhamdulillah karena di ringkasan dari sorop, tapi cukup bagi orang yang mau hanya soropnya sampai di sini. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di pembahasan isim fa'il. Setelah selesai dari masdar dengan seluruh bentuk masdar, belum masuk di pembahasan isim fa'il. Kata beliau ta'rifuhu sifatun mustaqaqu min masdaril fi'li al-mutasarriful mabni lil ma'lum lidalalati ala man waqa'a minhul fi'lu ala jihatil hudud. Ini dengan ini antum akan sudah paham berarti karena tadi sudah lewat di kotor nada pembahasan hudud dan hadat. Isim fa'il adalah sifat yang diambil dari masdar fi'il yang mutasarrif. Artinya kalau ada yang jamid tidak ada isim fa'ilnya. Fi'il jamid tidak ada isim. Ini diambil dari masdar fi'il yang mutasarrif. Terus al-mabni lil ma'lum. Bukan yang majhul. Dia diambil dari fi'il ma'lumnya. Lidalalati untuk menunjukkan ala atas man waqa'a minhul fi'il. Atas orang yang terjadi darinya perbuatan itu. Atas orang yang terjadi darinya perbuatan itu. Misalnya, dorib. Yang memukul. Berarti pukulan terjadi darinya. Bukan alaih. Tapi minhu. Perhatikan itu. Minhu. Darinya. Paham ya? Beda kalau isim maf'ul. Terjadi atasnya. Padanya. Karena dipukul. Paham ini ya? Ini kata belum Masya Allah. Ala jihatil hudud. Tapi sisi kejadiannya secara hudud. Maksudnya tidak terus menerus. Dipahami ya? Ini alhamdulillah jelas. Iya. Wasiyaqatuhu bentuknya, wazannya. Al-aslu istiqaquhu min masdaril af'alil muta'addiyah. Perhatikan. Asal pecahannya diambil dari masdar fi'il muta'addi. Wa yakilu fil lazim. Sedikit pada fi'il lazim. Itu isim fa'il. Lidalalati alal hudud. Untuk menunjukkan atas hudud. Sama tadi.
sesuatu yang kadang terjadi, kadang hilang, kadang tidak terjadi. Wasiyaqatuhu ala nahwi tali. Adapun siaknya, bentuk-bentuknya seperti berikut ini. Ya'ti min fa'ala maftuhul aini mutlaqan. Datang dari wazan fa'ala yang di fathah ainnya secara mutlak. Mutlak di sini maksudnya lazim atau mutaaddi. Itu yang harus antum pahami. Mutlak di sini artinya apa? Lazim ataupun mutaaddi. Pokoknya kalau dia fa'ala, lazim atau mutaaddi, mutlakon. Wa min fa'ila maksuril ain, dan dari kata fa'ila yang di kasro ainnya al mutaaddi. Tapi syaratnya dia harus yang mutaaddi ala wazni fa'il, di atas wazan apa? Fa'il. Nah, dorib madin. Madin asalnya apa? Madiyun. Anda paham ini? Atau kalau tasdid berarti madidun. Tapi antum tasdid dulu, madin. Amin. Nahwu doribin wa madin. Dari kata madda ya muddu. Kalau antum katakan seperti itu, bukan dari kata mada, tapi dari kata apa? Madda. Berarti tasdid. Madin. Asalnya madidun. Ketemu dua huruf sejenis akhirnya di tasdid. Ba'iun. Asalnya bayiun. Kan dari kata baya. Kemudian terjadi perubahan. Ada ya terletak setelah alif tambahan. Maka dia diganti menjadi hamzah. Ini sudah ada di miftah. Ya. Wajah jalisun. Qadin. Kalau ini ya. Dari kata qadiyun. Amin. Berat dhamma di atas ya. Akhirnya qadin. Qadin. Kenapa itu? Kan tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun. Kan yang berat bukan tanwinnya, tapi apanya? Dhammanya di atas ya. Paham ya? Jadi asalnya qadiyun. Berat dhamma di atas ya. Menjadi qadin. Ketemu dua sukun. Ya sama nun. Akhirnya hilang siapa? Ya, jadilah qadin. Paham ini ya? Wasami'un alimun. Selesai. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, tafa'ilin stugis mafa'il ida min di salasatin yakunu kagoda wa huwa qalilun fi fa'ultu wa fa'il ghairu muaddin. Kata beliau, kafa'il seperti wazan fa'il, tugis mafa'il. Buatlah isim fa'il. Buatlah isim fa'il. Ida, jika, min di salasatin yakunu kagoda. Kalau dia dari tiga yang berada di atas wazan seperti goda, maksudnya fa'ala. Mutlak. Mutlak. Wa huwa qalilun fi fa'ultu. Dia sedikit pada kata fa'ultu yang lazim. Wa fa'il. Dan sedikit juga pada kata fa'il yang ghairu mu'addin, yang tidak muta'addi. Berarti kan tadi kan yang muta'addi adalah fa'il. Dipahami ini? Jelas ya? Selesai. Dua, wa ya'ti min fa'ila maksuril aini lazim. Datang dari bab fa'ila yang di kasro ainnya yang lazim ala wazni fa'ilun, di atas wazan fa'ilun bi fathin fa kasri, dengan fathah fa dan kasro i, fa'ilun. Kapan? Tapi ini ada ketentuannya. Indallal fi'lu ala apa ini? Ala ardin. Kalau fi'il itu menunjukkan atas ard, sesuatu yang ya bisa muncul, bisa hilang, atau sebenarnya langsung saja dibilang ya kesedihan atau kebahagiaan. Kan tidak selamanya orang sedih, tidak selamanya orang bahagia. Sesuatu yang ard itu kadang ada, kadang hilang. Kalau anak di buku Miftah memang langsung ala bilang menunjukkan atas apa? Kesedihan atau kebahagiaan. Kal
farih wal hazin, seperti kata faroh dan hazin. Kan farihaya farohu, masdarnya farohun, farohan, isim fa'ilnya farihun, hazinun, wanahu farihun, wabatirun, wadanifun. Contohnya adalah farihun, ya, apa artinya farihun? Bahagia, senang, ya. Kemudian contoh kedua adalah batirun, apa batirun? Apa maknanya? Batir, mengingkari. Dia bisa bermakna, ya, rasa angkuh, ya, keangkuhan, kesombongan. Ini kan art juga, tidak menunjukkan makna selamanya. Ya, ini yang muncul dari seorang. Kalau Dani pun, apa maknanya Dani? Dani pun. Coba kita lihat. Siapa punya kamus? Siapa? Dani pun. Apa? Apa dia bilang? Sakit keras. Baik, sakit keras. Tahu sakit keras tuh? Iya. Kan tidak selamanya orang sakit keras. Itu dibilang tadi. Makanya perlu takbir dengan takbir umum. Yang menunjukkan atas kesedihan dan takbir menunjukkan atas art. Iya. Ini pertama. Yang kedua. Wa ala wazni fa'lan. Di atas wazan fa'lan. Indalla alam tila au kul. Kalau dia menunjukkan atas makna imtila, sesuatu yang penuh, terisi, au kulu, atau kosong. Nah, seperti ini mudah. Atsyan dari kata atisya. Apa artinya atsyan? Aus. Syab'an. Kalau syab'an, ya, apa? Apa dia syabi'ah? Syabi' itu kita bilang kenyang. Iya, kenyang berarti penuh. Enggak? Iya, karena kalau tidak penuh dia masih bilang lapar. Iya kan? Nah, ini menunjukkan atas kenyang, penuh atau kosong. Ini wazan kedua. Wazan ketiga. Jadi kalau dia lazim malah banyak wazannya. Ketiga, wa ala wazni af'al. Dia bisa berada di atas wazan af'al indalla ala laun au aib. Tapi ingat ini dari fa'ila ya, bukan fa'ula. Kalau fa'ula lain lagi. Ini kalau menunjukkan atas warna atau cacat yang nampak. Pincang, buta, itu semuanya wazan di atas af'ala. Nah, a'war, ahmar. A'war, buta sebelah. Ahmar, merah, warna. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik. Lanjutan yang tadi. Lanjutan dari bait tadi yang titik-titik beliau akhirkan di sini. Wa fa'il ghairu ma'addin bal qiyasuhu fa'il. Wa af'alun wa fa'lanu nahwu asyir. Wa nahwu sadiyanu wa nahwul ajhar. Dan fa'il yang tidak muaddi. Kan tadi kan fa'il yang muaddi. Paham kan? Fa'il yang muaddi apa tadi? Fa'il. Kan begitu. Dan fa'il yang tidak muta'addi, bahkan kiasnya adalah fa'il 1, 2 af'al, 3 fa'alan, nahu asyir, contohnya seperti asyir, belum cuma contohkan, wa nahu sodian, contohnya sodian, yaitu yang fa'alan, wa nahul ajhar, dan contoh juga adalah al-ajhar. Ini untuk siapa ini? Af'al. Berapa wazan belum berikan? 3. Dengan rincian tadi. Ini yang lazim. Ini yang lazim. Berarti yang muta'addi kan sudah lewat. Dipaham? Terus kita tambahkan terakhir. Selain yang menunjukkan atas ini, berarti kembali ke dasar. Fa'il. Kan hanya dibilang, kalau muta'addi berarti kan fa'il. Khusus fa'ilah.
Ya, kalau lazim dirinci. Kalau menunjukkan atas makna arf, maka wazannya apa? Fa'ilun. Kalau menunjukkan atas makna apa? Penuh atau kosong, maka fa'lan. Kalau menunjukkan atas makna warna atau cacat, maka af'al. Ini isim fa'il ya, bukan masdar. Kalau masdar lain lagi pembahasannya yang kemarin. Af'al. Selain tiga ini, berarti kembali ke dasar walaupun dia lazim. Walaupun dia apa? Lazim. Jelas kan? Jelas ini? Walaupun dia lazim. Ini tiga. Iya. Kemudian selesai. Ketiga, ya'ti min fa'ula. Data isim fa'il dari wazan fa'ula, sisa satu, yang 3 huruf. Fa'ula bikasrin fasu. Belum bilang ya'ti min fa'ula al-matmumil ain, yang di doma ainnya. Wala yakunu ila lazima. Dan dia tidak akan ada kecuali pasti apa? Lazim. Alal auzanil atiyah. Dia tidak memberikan belum tidak katakan kalau menunjukkan atas ini, karena memang yang masuk di bab ini hanya satu, sifat-sifat yang terkait dengan akhlak. Terkait dengan sifat-sifat yang terkait dengan apa? Akhlak. Kan cuma satu penunjukannya dia. Memang terkait dengan apa? Akhlak. Sebagaimana disinggung waktu di pembahasan apa? Fi'il. Sudah lewat itu. Di atas wazan-wazan berikut. Pertama fa'lun. Ini yang Ana bilang tadi, yang dimasukkan di sifatul musyabbah. Jadi yang tadi itu juga, itu sifat musyabbah semuanya itu. Yang tadi menunjukkan atas ini, kan semua lazim. Semua apa? Lazim. Itu tadi yang 3, ditambah yang ini. Ini semuanya sifatul musyabbah nanti jadinya. Pertama fa'lun. Bifatin fasukun, dengan fathah kemudian sukun. Wahul aksar, ini yang terbanyak. Itu fa'ula, isim fa'ilnya, fa'lun, terbanyaknya. Nah, dohmun, sahlun, adbun. Dari kata dohuma, aduba, sahula. Paham ya? Fiilnya. Ba yang kedua, fa'il. Nah, karim, jamil. Dari kata karuma, jamula. Jim yang ketiga, fa'alun. Bifathatain. Dengan di fathah duanya. Ya, fa'alun. Nah, hasanun, batolun. Dari kata hasuna, batula. Dari kata hasuna dan batula. Dan yang ketiga af'al wa huwa qalil. Ini paling sedikit karena dia masuk di af'al tadi yang warna atau cacat. Paham ya? Kalau di fa'ula sedikit. Nah, amlah, contohnya amlah. Bahkan yang sering dinukil di kitab bahasa hanya ini kata. Yang kata amlah dari kata apa? Maluha. Ini selalu yang dinukil, yang berwazan fa'ula, isim fa'ilnya adalah af'al. Maka dibilang sedikit. Selesai ya? Ini semua dengan yang 3 tadi. Berarti ini 4, tadi 3. Ya? Ini semua yang dimasukkan dalam bentuk apa? Sifatul musyabbah. Kesemuanya lazim, tidak di atas bentuk apa? Fa'il. Dipahami ini? Ini yang sering. Tapi ingat kalau menunjukkan makna as-sabit. Nah, kalau sesuatu yang bisa hilang seperti yang art tadi, tidak masuk juga jadinya. Dipahami ini? Tidak masuk juga. Ini harus sesuatu yang selalu ada. Yang selalu ada. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, wa fa'alun aula wa fa'ilun bi fa'ul. Kadhakhmi wal jamili wal fi'lu jamal wal fi'lu jamula. Itu salah harokat ya. Wal fi'lu jamula. Wa af'al fihi qalilun wa fa'al. Beliau bilang fa'lun itu aula, itu yang paling pertama. Wa fa'il itu kalau fi'ilnya fa'ula. Kalau fi'ilnya apa? Fa'ula, itu sudah 2. Ad-dhahm wal jamil. Dhahm untuk fa'l, jamil untuk fa'il. Wal fi'lu, dan fi'ilnya jamula. Maksudnya fi'ilnya jamil adalah apa? Jamula. Anda paham ini? Fi'ilnya jamil adalah apa? Jamula. Wa alfi qalil. Dan af'al pada wazan fa'ula qalil. Sedikit. Wa fa'al. Wazan terakhir. Dan ini sebelum qalil, sebelum af'al adalah apa? Jelas ini? Berapa wazan itu semuanya? 4. Selesai.
Adapun 3 kaidahnya kiasia semua mudah. Karena baru wayati min ghairi sulasi azal ala wazni al mudhari, datang dari selain sulasi di atas wazan fi'il mudhari ma'i badali harfil mudhari'ah miman madmumatan, bersama diganti huruf mudhari'nya dengan mim yang di dhammah ma'a kasri ma qoblal akhir, bersamaan dengan di kasro apa yang sebelum terakhir. Walau takdiron, walaupun kasronya itu ditakdirkan, kadang-kadang tidak muncul. Nah, mustakhrijun, muntolikun, muqatilun, mustadi'in. Mustadi'in asalnya mustadi'iyun. Ceritanya sama dengan Qadin tadi. Wa mukhtar, ini contoh yang takdir. Mukhtar asalnya mukhtayirun. Mukhtayirun. Paham ini? Mukhtar asalnya apa? Mukhtayirun, kan muftailun. Diganti huruf mudhari'nya dengan mim yang di dhammah sebelum akhirnya di kasro. Di kasro. Paham ya? Mukhtayirun. Kemudian ya berharokat sebelumnya fathah, maka diganti menjadi alif. Alif tidak ada harokatnya. Kan begitu. Berarti ini namanya diharokati kasro walaupun apa? Dalam takdirkan. Ini dia. Qala Ibnu Malik. Selesai berkata Ibnu Malik. Wa waznatul mudhari ismu fa'ili min ghairi ditsalati kal muwasili ma'a kasri matluwil akhiri mutlaqa wa dhammi mim zaidin qad sabaqa. Wazan fi'il mudhari isim fa'il min ghairi ditsalat, dari selain 3 kal muwasil seperti al muwasil ma'a kasri. Maksudnya dia kal muwasil, maksudnya seperti ini. Tambahkan mim yang di dhammah maka kasri matluwil akhir mutlaqo, bersamaan dengan itu di kasro yang sebelum terakhir secara mutlak. Maksudnya mutlak di sini apakah kasronya nampak atau tidak, pokoknya harus. Wa dhammi mimin zaidin qad sabaqa, dan di dhamma mim tambahan yang di depan. Di dhamma mim tambahan yang di mana? Yang di depan, yang berlalu, maksudnya yang di awal. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai isim fa'il. Mudah sekali. Masuk setelahnya? Enggak ya? Sudah tutup? Alhamdulillah. Jadi baiklah. InsyaAllah kita lanjut lagi besok.